Kak, lalu. mau nanya, sebenarnya beda pengangguran sama nggak ngapa-ngapain tuh apa ya? Beda. Kalau pengangguran kita nggak kerja. Ah, Dalam arti kan nggak ada pekerjaan, unemployed. Itu nggak kerja, nggak kuliah, nggak apa, rebahan, Kayak seperti itu gitu loh. rebahan gitu. Berapa bulan terakhir lah ya, korupsi muncul semua. Banyak banget. benar, banyak banget. Banyak banget. Wah, muncul ya. Spam kan ya. Sampai Spam. buat liga itu nggak sih yang di Ya, rame di bahkan liga Liga korupsi korupsi. Indonesia. Korupsi Indonesia. Menarik lagi kalau datanya itu, kementerian paling banyak Iya. anggarannya ya kementeriannya dia dulu. Iya tuh. Ya gitulah ya. Oke, ya dingin emang di sini. Guys. Kalau dibilang setuju atau enggak, kita harus bicara panjang dulu nih. Iya sih, benar. Iya sih. Gitu. Kalau aku bilang setuju, sebenarnya kita perlu lihat perspektif lain ya terkait dengan kabar aja dulu ini. Ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Goes. Hah? Goes? Iya, Goes. Goes with Ideas. Oke, jadi aku Samuel. Dan aku Rae. Kita hari ini bakal mau podcast nih teman-teman. Nah, kita kedatangan tamu yang bisa dibilang inspiratif banget teman-teman. Mawapres UB tahun 2024. Coba nih Kak, kenalin diri dulu kali mungkin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Go West, Iya, Goes betul. with Ideas. Oke. Baik, perkenalkan, saya Restu Akbar. Tadi sudah disampaikan Mawapres keempat ya. Kalau Mawapres utamanya ada, Mawapres Benar. keempat di UB, Mawapres utama VIA 2024, Administrasi Publik 2021. Mungkin kita mau coba langsung mulai aja kali Kak ya. Oke. Kak Akbar ya. Jadi selamat datang nih Kak di podcast kita yang mungkin bisa dibilang sederhana inilah. Jadi mungkin kita bakal ngomongin isu yang bisa dibilang lumayan cukup lama terjadinya, udah lama lah. Yaitu hashtag kabur aja dulu. Nah jadi Kak Restu sendiri nih setuju gak sih dengan adanya tren hashtag ini? Ya, kalau kita bicara kabur aja dulu, fenomenanya sebenarnya dari, kalau kita track ya, itu dari 2023 sebenarnya. Fenomena kabur aja dulu. Tapi waktu itu kabur aja dulu itu bukan bentuk suatu keresahan waktu itu. Oke. Adalah bentuk, lebih tepatnya ya orang pengen cari ini aja lah gitu, tempat yang layak. Waktu itu gitu aja. Iya. Dan itu hanya segelintir orang-orang aja, lebih tepatnya di X ya atau Twitter. Cuman semakin merebak waktu itu, akhirnya kabur aja dulu itu menjadi tren, menjadi fenomena sosial, Betul. ya fenomena politik juga di kita, boomingnya di Februari 2025 kemarin ya. Kalau dibilang setuju atau enggak, kita harus bicara panjang dulu nih. Iya sih. benar Iya sih. Gitu. Benar. Kalau aku bilang setuju, sebenarnya kita perlu lihat perspektif lain ya terkait dengan kabar aja dulu ini. Iya. Perspektif faktor-faktor lainnya. Kalau perlu dipahami sebenarnya, kalau aku lihat ya, fenomena yang jadi tren di Februari kemarin itu bentuknya keresahan. Ya toh? Iya, Coba setuju nggak teman-teman ya kalau memang ya senyatanya kita di sini tuh kehidupan layak itu terpenuhi nggak gitu, kehidupan layak kita pasti most of us itu pasti Iya. bicara enggak gitu kan. Benar. Benar. Nah, kabur aja dulu itu sebenarnya mewakilkan pikiran kritis masyarakat gitu. Ya. Pikiran kritis masyarakat akan ketidakhidupan layak di Indonesia gitu. Akhirnya mereka memilih alternatif untuk kabur. Tapi dalam bahasa memang kabur aja dulu itu kita benar-benar udah kita kabur, terus kita udah bodo amat sama negara kita, enggak. Iya. Sebenarnya kalau kita ambil faktor baiknya hikmahnya itu sebenarnya nggak di situ. Kalau aku melihatnya ya, kenapa aku setuju, lebih pada kita itu membuka jejaring network di luar negeri loh. Benar. Kita bawa ke Indonesia ya, tetap national interest itu ada. Kita bawa ke Indonesia. Nah, terus kita bangun jejaring yang kemarin di luar negeri kita. Ini kan jadi opportunity toh bagi kita semua. Bagi kita yang akhirnya mendapatkan mungkin kehidupan layak di luar negeri, kita bawa lagi ke Indonesia, kita bangun something yang big untuk Indonesia mungkin dalam hal apa, misalnya jadi entrepreneur dengan jejaring di luar negeri dan sebagainya. Kan itu jadi hal yang baik tuh. Berdampak Jadi bagus, ya. berdampak bagus untuk Indonesia kan, berdampak bagus. Dan kita terlalu sentimen, terlalu
sensi lah. Sensi ya. Ya itulah pejabat-pejabat publik kita. Ya. Iya. Terlalu sensi. Kesannya kayak Kan. takut banget gitu ya. Itu sih untuk awalannya. Itu. Oke. Untuk tren ini kan kalau nggak salah kan emang kayak disebutin ramenya di Twitter atau X lah sekarang ya. Nah untuk kakak sendiri kira-kira kemarin tuh sebenarnya mau nggak sih buat ikutan tren ini gitu? Soalnya kalau dilihatnya beliau yang satu ini nih sebelah saya Ria Raina Oh, udah mau kabur. pengen ikut ya. Udah mau kabur. trennya. Aduh. Mau kabur dia kayaknya. Kayaknya nggak betah gitu di Indonesia. Iya. Itu kan ini ya. Kalau kita lihat lagi kabar jadul itu keresahannya kan generasi muda ya. Iya. Benar. Kalau kita lihat generasi yang tua ya sudah udah kerjaan, ada Iya. kerja informal. Generasi muda yang selalu resah gitu. Kenapa? Karena bayangkan loh teman-teman. Tahun 2004 data BPS itu generasi Z itu, generasi Z itu Hmm. itu bukan menganggur ya. 9,9 juta itu bukan menganggur. Lebih dari itu. Nggak ngapa-ngapain. 9,9 juta Jadi nggak generasi ngomong Z itu nggak ngapa-ngapain. Artinya dia berarti dia nggak ada kerjaan, dia nggak sekolah, nggak kuliah, nggak ada pelatihan atau apapun. Coba dicek aja datanya. Oke. 9,9 juta itu nggak ngapa-ngapain. Bayangin. Tahun 2024 2024 Tapi tahun Kak, lalu. mau nanya, sebenarnya beda pengangguran sama nggak ngapa-ngapain itu apa ya? beda. Kalau pengangguran kita nggak kerja. Ah. Dalam arti kan nggak ada pekerjaan, unemployed. Oh, Kalau apa namanya tidak ngapa-ngapain itu nggak kerja, nggak kuliah, rebahan, Kayak seperti itu loh. rebahan gitu. Ya Ibarat- memang akhirnya konotasinya ke nganggur dalam Iya. artinya, karena dia nggak ngapa-ngapain. Tapi ini lebih dari itu. Kalau nganggur biasanya dia cari pelatihan, masih nyari pelatihan, walaupun dia unemployed, oh iya, iya. unemployment gitu kan. Iya. Dia nggak menganggur, tapi dia tetap cari pelatihan, cari kerja atau cari kursus. Itu kan masih ada kegiatan. Ada activity. Ini sama sekali nggak ada kegiatan. Ya 9,9 juta. Ini kan problem big picture kita semua gitu. Akhirnya problem besar gitu. Itu sih. Mungkin emang benar ya dari yang data BPS itu 9 jutaan ya. Itu benar-benar yang nggak ngapa-ngapain. Aktivitinya tuh nggak ada yang produktif lah bahasanya. Benar. Ya sama sekali nggak produktif dan itu akhirnya kan jadi beban ya. Bukan bagi beban artinya bukan hanya beban bagi sekitarnya, tapi beban negara tuh. Harus bagaimana caranya meningkatkan apa namanya yang dia bahkan mungkin saja nggak punya kemauan untuk berkembang bisa jadi. Kalau dia mau punya kemauan untuk berkembang, ya silahkan cari training, banyak training, Iya, banyak banget. banyak pelatihan, ya kan, banyak kursus, dia bisa cari itu. Tapi justru dia secara nalurinya pun tidak, gitu kan. Nah, ya kan jadi beban negara. Akhirnya apa? Jadi pengangguran akhirnya apa? Kemiskinan akhirnya apa? Itu tadi, ya kan? Kalau dia kemiskinan, dia bisa jadi nanti ke stunting dan sebagainya. Balik lagi, semua ini lingkaran setan lah kalau bisa Nah. dibilang kan. Akhirnya. Nah inilah problem kita bersama. Menurutku bukan hanya kalau dalam konteks ini, bukan hanya pemerintah ya, tapi kita sebagai generasi muda, generasi Z, artinya jangan dimanja dengan tablet, jangan dimanja dengan handphone dan sebagainya. Ya kalau ada handphone dan sebagainya itu silakan dimanfaatkan dengan baik. Banyak peluang ekonomi sekarang. Banyak banget. Udah ada gigs ekonomi dengan apa? Jadi freelance, Freelance, bener. ya kan gigs Kerja ekonomi lepas itu. ya. Terus content creator, buat edukasi melalui TikTok, apapun YouTube dan sebagainya. Banyak hal sekarang yang bisa dilakukan karena sudah digital. Ya sebenarnya kalau untuk mau produktif itu balik lagi kemauan dari masyarakatnya. Pemerintah intervensinya hanya sampai memfasilitasi pelatihannya, memfasilitasi kompetensinya. Tapi itu balik lagi strategi pemerintah gimana untuk mengatasi itu tuh. Gitu. Oke, kalau gitu kan juga banyak nih Kak orang yang bilang kalau Indonesia itu toksik secara sistem. Menurut Kakak sendiri nih, sistem apa sih yang bikin anak muda tuh sampai mau kabur ke luar negeri atau sampai kerja serabutan? Iya. Toxic ya. Sebenarnya kalau kita lihat toxic itu banyak faktor sebenarnya. Coba kita lihat ya fenomena terakhir ya. Coba kita lihat politik lah, ya, secara politik. Secara politik, coba berapa bulan terakhir lah ya, korupsi
muncul semua. Banyak banget. Benar, banyak banget. Banyak banget. Wah, muncul ya. Spam kan ya. Sampai Spam. buat liga itu nggak sih yang di Ya, rame di bahkan liga Liga korupsi korupsi. Indonesia Korupsi Indonesia benar. nomor 1 Pertamina. betul Masih banget. Pertamina ya. Antam turun sampai Anda ya. Terus ada itu Harvey Mois yang Oh, iya. 400 M dan sebagainya. Itu kan muncul semua sekarang Iya. di permukaan korupsi ini. Nah itu ini kan salah satu dilema. Bukan dilema lagi, ini udah jadi ini poin puncaknya menurutku ya korupsi ini. Iya. Itu perspektif masyarakat maupun generasi muda yang udah ogah-ogahan tinggal di sini kan makin parah kan? Betul. Benar. Wah negara ini korupsi aja kerjanya. Udah dari zaman bahela pun masih aja korupsi gitu. Iya. Ya kan? Kalau aku yang di konsultan ya dengan teman-teman juga, kita udah buat sistem. Pemerintah tuh punya sistem sebenarnya. Iya. Punya sistem akuntabilitas kinerja, Hmm. namanya SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Iya. Yang itu sebenarnya bisa monitoring, evaluasi kinerjanya. Tapi secara pimpinan itu harus bisa memonitor itu secara berkala. Secara apa? Berkala anggarannya, kinerjanya dan sebagainya. Itu ada sistemnya. Masyarakat bisa intervensi itu, bisa melihat transparansinya itu. Tapi kan tidak maksimal. Itu juga tadi. Itu mungkin kalau aku lihat sistemnya terbangun di pemerintah daerah yang selalu ditekan. Oke. Tapi coba di pusat. Coba kita lihat pusat. Pusat itu ya mereka buat policy kebijakan untuk pemerintah daerah. Unit-unit yang ada di daerah. Tapi permasalahannya adalah mereka sendiri tidak baik kok. Iya toh? Iya. Korupsinya juga di situ-situ aja. Iya. Benar. Ya kan? Kalau bicara tentang Harvey Mois, BUMN, BUMN. lah Kementerian BUMN gimana gitu. Ya kan? Mengatasi itu. Betul. Nah, kita lihat itu korupsi lah satu aja itu udah kita kabur aja dulu, itu udah poin puncak tuh. Poin puncak. Belum lagi yang lain, misalnya komunikasi pejabat publik kita. Oh iya, oke Itu aku tahu yang permasalahan itu. yang lumayan. Itu menarik ya. Iya. Coba ingat nggak kata-kata siapa itu? Yang kemarin ada tagar kabur aja dulu. Dia bilang yaudah kabur Dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. kabur aja lah, jangan balik lagi. kabur aja dulu. Dia bilang yaudah kabur aja lah, nggak usah balik lagi ke sini. Oh iya. Tapi Yang lupa aku nama tokohnya. Iya. Wamenaker kita ya. Sama ada yang komen kalau berarti itu nggak nasionalis. Ya itu nggak nasionalis, kamu nasionalis berarti itu. Gitu. Itu kan siapa? Wamenaker kan? Itu Tenaga kerja, Ebenezer kan? Ini ya yang menurutku pemerintah tuh terlalu sensi yang tadi aku bilang di awal. Iya. Nggak melihat root cause-nya, akar masalahnya. Iya. Akar masalahnya kalau tagar kabur aja dulu kenapa jadi sensi? Kabur aja dulu itu bentuk kritis masyarakat, ya toh? Iya, betul. Kritis masyarakat atas apa? Kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak kita coba dia bisa rasain karena dia menjadi pejabat publik, dia aman. Di atas. Oke, Nah, dia di atas it's okay lah, duit itu bisa dimainkan. Tapi kalau dia di bawah, yang bawah kita susah, benar-benar survival kita, Iya. cari duit dan sebagainya, lowongan kerja sedikit, ya kan, kompetitor di mana-mana dan sebagainya. Itu kan nggak ada solusi sama sekali. Kita cuma sensi aja, udah nggak usah balik lagi. Loh, pilihan choice-nya itu kembali ke masyarakat loh. Iya. Dia mau kabur, ya kan? Atau dia mau stay, kan jadi brain drain gitu. Orang-orang Indonesia tuh, wah itu banyak yang pintar, banyak sekali yang pintar, Banyak. ya kan? Banyak banget ya. Banyak betul yang pintar. Bukan jadi brain drain. Artinya brain drain itu talenta muda kita itu disia-siakan. Dia udah yang pintar-pintar itu pada ke luar negeri dan dia tidak balik lagi. Kenapa? Karena pemerintah sudah mencampakkan itu tadi bahasanya. Iya, Kan iya. bahasanya kan kayak gitu Iya. kan. Ya udah pergi aja lah gitu. Loh, brain drain toh. Jatuhnya ya. Akhirnya kan yang worker knowledge itu yang punya yang pintar-pintar itu dia pindah. Yang pintar-pintar pada pindah. Iya. Dan dia pindah warga negara gitu. Jatuhnya buang-buang SGM. Ngomong SDM yang bagus dan dia nggak akan balik lagi ke Indonesia, dia jadi. Iya. Harusnya pemerintah itu menurutku lebih pada aspek tadi fokus pada mempersiapkan worker knowledge itu tadi. Yang dari brain drain itu diatasi dengan brain circulation. Nah, itu kata dosen yang ada di SBM ITB. Oke. Dia bilang kalau brain drain itu ya harusnya kita juga tidak
tidak sulit untuk mengatasinya. Dengan apa? Brain circulation tadi. Kita adakan yang namanya persiapannya, kita punya MOU dengan perusahaan di luar atau punya MOU dengan universitas luar untuk ya dia secara tidak langsung dia harus dia balik lagi Indonesia, bawakan inovasinya. Dia juga harus membawa network dia, harus membawa jejaringnya dia di luar negeri, balik ke Indonesia harus jadi orang yang bermanfaat untuk Indonesia. Kan simple gitu loh. Ada hak dan ada kewajiban akhirnya. Jangan mengatasi hal yang maksudnya gini, jangan mengeluarkan statement yang itu memberikan hopeless, makin hopeless gitu dengan statement-statement yang seperti itu. Pejabat publik itu sangat rawan sekali untuk mengeluarkan statement yang itu tanpa perhitungan sama sekali. Kalau nggak dihitung, nggak dikalkulasi statementnya dia, dampaknya akan seperti ini. Ya sudah, makin diperjelas kabur aja dulu paling benar bagi generasi muda. Kenapa? Karena pemerintahnya acuh. Dia nggak menganggap bahwa kabur aja dulu itu sebagai fenomena atau big picture-nya, isu strategisnya negara, tapi menganggap itu ya sudah, pergilah kalian. Loh. Ini kan problem gitu. Iya. Nah ini ya, itu sih. Iya. Benar banget sih emang, karena kalau bisa dibilang pejabat publik kita tuh komunikasinya beberapa itu cukup menjatuhkan, malahan kesannya kayak ya udah terserah lu mau ngapain kayak gitulah ibaratnya. Nah kan kenyataannya juga banyak banget orang-orang pinter yang tapi mereka emang nggak dihargain di sini. Jadi akhirnya mereka pas mereka keluar negeri mereka malah dihargai. Sempat baca-baca berita tuh kayak orang-orang yang mereka berprestasi terus punya bakat-bakat itu malah pas nyampe di Indonesia tuh kayak ya udah gitu. Tapi setelah mereka kayak pindah ke Jepang atau pindah ke luar negeri tuh mereka kayak bisa gitu loh untuk jadi tinggi gitu. Iya. Kebanyakan. Mungkin nggak ada yang dihargai juga, tapi kebanyakan ya tidak dihargai di Indonesia. Dalam arti apa? Bisa jadi gajinya rendah, ya kan? Gajinya rendah, harusnya berapa dia sekolah luar negeri jauh-jauh dan sebagainya, sampai sini gajinya rendah, nggak sesuai harapan. Benar. Itu kan salah satu yang tidak dihargai. Yang kedua, ya dia punya inovasi di luar dan digunakan di luar, patennya itu dia punya paten di luar nggak dihargai. Di Indonesia, ya akhirnya kan dia jual patennya di luar aja, nggak dipakai di Indonesia. Ada beberapa berita-berita seperti itu. Dulu pernah mobil listrik yang dulu Dahlan Iskan itu, ada satu orang saya lupa namanya, yang itu dia dihargai, betul-betul dihargai di Jepang mobil listriknya dia. Tapi saat di Indonesia mau dimasifkan tapi nggak jadi gara-gara ada permasalahan politik itu tadi. Ya inilah negosiasi politik di Indonesia itu sangat-sangat kental. Sampai pada pengambilan keputusan dan pendekatannya political interest itu tinggi di Indonesia. Jadi ya untung saya di sini, saya untung apa? Bisa lihat kan kondisi yang kemarin investor, beberapa investor di luar negeri mau ke Indonesia gagal. Iya. Gara-gara ormas. Iya, tahu itu. Akhirnya banyak pabrikan tutup itu nggak sih karena akhirnya investor pada keluar. Kita itu permasalahannya kalau secara perizinan kita ribetnya minta ampun. Ribet banget birokrasi. Bener banget. Ya, pernah diceritain dosen juga sih, kayak dia tuh sering pertukaran dosen kan. Nah temennya dia tuh ke Thailand, itu kayak dilancarin banget apa ya. Tapi temen dosenku yang orang Thailand ini pas kesini emang dipersulit banget sih. Persulit. Karena memang kita berlapis-lapis birokrasinya. Ada mungkin untuk perizinan aja bisa 14 syarat atau 14 prosedur gitu kan. Tapi mereka cuma 2-3 kali prosedur aja. Nah itu yang belum ditambah-tambah yang lain-lain. Itu masalah problem kita di Indonesia. Ormas, saya lupa ya buku siapa, itu tidak akan bisa dihilangkan di Indonesia. Dia bahkan berstatement seperti itu, tidak akan bisa dihilangkan di Indonesia ormas itu ya, ormas itu. Kenapa? Tahu nggak data ormas Indonesia berapa? Berdasarkan Kemendagri ya, berdasarkan data di Kemendagri, kurang lebih ada 500.000 ormas. Wow. 15.000 ormas yang terdata. Jumlahnya memang banyak banget berarti. Ya, itu bisa satu pulau kan? Bener banget. Muat emang. Itu bisa satu Singapura. Iya lagi. Iya kan? Bikin market
harga sendiri ya. Iya, 500.000. 500.000. Ya kan? Itu yang terdata. Coba bayangin. Aku nggak menganggap ormas itu baik dan buruk ya, sorry, mohon maaf. Tapi kita lihat fenomena yang kemarin saja. Ya. Ada beberapa ya oknum ormas lah ya, oknum ormas yang memang akhirnya mempersulit investor itu masuk, dia minta jatah dan sebagainya. Kan jadi akhirnya menambah lagi keyakinan untuk kabur aja dulu. Iya. Akhirnya investornya kabur aja dulu. Bener kabur semua. Kabur Warganya juga. kabur, investor kabur. Jadi kan problem. Iya Itu sih. benar. Nah emang kan kalau misalnya dari segi politik kan udah disebutkan tadi kan banyak korupsi dan sebagainya. Nah kalau menurut kakak nih dari segi perekonomian deh kita bahas ya, itu ngaruh nggak sih ke Indonesia dari segi makroekonomiknya gitu? Oke. Makroekonomi ya. Iya. Coba kita lihat. Laju pertumbuhan ekonomi kita itu di angka kalau sekarang ini udah 4, sekian. 4%-an ya. 4%-an ya. 4 sekian. Dan kalau kita lihat PDB per kapita kita itu masyarakatnya di angka 4.800 US dollar. Terakhir itu di 2024 awal itu kita bisa nyampe 5.000 loh US dollar waktu itu. Tapi ya cuma sampai situ aja. Jadi kita sudah jadi masyarakat menengah ke atas waktu itu. Sempat. Satu itu. Oke. Sempat untuk jadi, rentan juga untuk turun. Kenapa? Karena perbedaan dari hanya beda 500 US dollar aja. Perbedaan dari masyarakat menengah ke atas ke masyarakat menengah ke bawah itu beda 500. Ya 4.500 ke 5.000 gitu loh. Nah, kalau secara ekonomi berarti kan negara kita turun ya. Betul. Secara ini ya. Pertumbuhannya. Jadi per kapita kita turun ya kan. Jadi 4.800-an gitu kan dari 5.000. Dan menariknya lagi datanya di tahun 2024 sempat di tahun 2019 kita itu masyarakat menengah itu sudah mencapai 21% data BPS ya. Saya lupa data 2019 atau 2018 ya. Okay. Tapi di tahun 2024 terakhir itu 17% masyarakat menengah kita. Artinya apa? Terjadi penurunan berapa persen? Banyak. Ayo. Lumayan banyak kan? Banyak. Ya 4%. 4%. Itu di 4% itu banyak loh itu. skala di Indonesia 4% dari 4% itu banyak 280. dengan kapasitas Iya, populasi kita segede itu. 4% itu banyak banget. banyak banget. Iya banget. Nah, 17% masyarakat menengah kita. Berarti kan masyarakat miskin berapa tuh? Mayoritas ya sih. Mayoritas Iya, akhirnya. mayoritas. Nah, itu problem ya. Masyarakat menengah 17% berarti masyarakat yang menyumbang GDP 4.800. Iya. Dan bisa jadi ya, kalau aku sih melihatnya karena generasi kita juga cukup gede. Antara yang kaya banget menopang Iya. Bener. Yang bawah. angka GDP kita, ya kan? Yang ada yang kaya banget gitu, menopang itu. Dan yang miskin ya lebih banyak juga. Banyak. Jadi masyarakat menengah kita ya itu 17%. Nah, kalau secara hitung-hitungan makroekonomik tadi relevansi dengan kabur aja dulu, ya relevan tuh. Relevan sekali. Betul. Karena GDP kita segitu. Angkanya memang segitu. Coba tambah lagi dengan UMR gaji. Iya bener UMR. Nah, kan dilihat dari GDP juga toh untuk gaji ya. Iya. Untuk perhitungan GDP, pendapatan kita, pendapatan per orangnya gitu kan. Ya kalau di rata-rata pendapatan per orangnya di Indonesia itu ya sekitar 2 juta lah. 2 juta, Gitu ya. 2 juta. Rata-rata ya. Aku lupa data aslinya. Itu kurang lebih segitu. 2 juta. Yang itu mengagetkan ya. 2 juta bisa apa sih untuk sekarang? Sebetulnya susah banget Susah banget. untuk keluarga ya. Iya. Kalau kita balik lagi ke yang namanya teologis, ya kita harus bersyukur. Bersyukur. Bukan masalah bersyukur ya. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, inflasi yang makin gila-gilaan, Tinggi banget. inflasi tinggi, terus juga kurs rupiah kita semakin menurun, melemah. Semakin lemah. Dan kita membeli barang itu pasti akan mahal. Sembako mahal. Karena apa? BBM-nya mahal, kan gitu kan? Betul. Kan berpengaruh semua gitu toh. Masyarakat bisa apa gitu? Ya masyarakat nunggu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti apa untuk mengatasi itu. Tapi nyatanya kabur aja dulu aja udah jadi sensi gitu. Gimana yang lain kan? Nah, problem-problem yang kayak gitu. Kemarin pernah gas LPG
yang jadi masalah. Yang Oh iya, gas banyak. LPG. Yang salah kebijakan itu. Iya. Itu sebenarnya menarik. Menariknya itu bagus sih tujuannya. Artinya biar supaya nggak ada yang ilegal. Sebenarnya kayak gitu. Atau bukan ilegal, naik tarifnya tuh untuk gas LPG yang harus misalnya 20.000. Iya. Iya. Itu dia nambahin 25.000 karena di warung-warung nambah 5.000-nya di Iya. markup gitu. Mantap. Kan keuntungan untuk warungnya kan gitu sebenarnya. Benar. Tapi itu yang nggak mau dari pemerintah waktu itu. Dia pengennya langsung di pos-pos Pertamina langsung. Tapi nyatanya malah jadi Langka. jadi masalah, jadi problem gitu kan. Iya. Jadi kan nggak matang secara kebijakan. Nah, Benar. ini akan kita bahas di akhir nanti. Iya. Masalah distribusi balik lagi ya. Distribusi. Oke. Nah, menurut makroekonominya juga ya, kan itu ada segi dari ketenaga kerjaannya kan, Kak. Oh iya. Nah, itu tuh di Indonesia ada banyak banget pengangguran di angka sekitar 7,2 juta per Februari 2024. Itu ada salah satu berita yang menuliskan ini. Makanya kan kesenjangan upah yang tadi Kakak bilang itu juga kan masih jauh banget ya. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, 4 juta, dan pajaknya tetap naik gitu dari UMR segitu. Nah, ini tuh lumayan berdampak lah ke makroekonominya Indonesia. Mungkin bisa dijelasin lebih nih Kak dari segi ketenaga kerjaan ini Kak. Iya, kalau kita lihat tenaga kerja ya, 7, berapa? 7,2 7,2 juta orang yang pengangguran ya. ya. Itu kurang tahu apa ada pembagiannya nggak, penganggurannya ada pengangguran terselubung, mungkin dia hidden unemployed Kalau nggak dan salah sebagainya. kan aku sempat baca sekilas ya, itu tuh kayak yang pekerja setengah lepas gitu, kalau pekerja lepas, nah itu termasuk di sini angkanya. Ya memang gitu. Iya kan. Oke. Nah itu selebihnya aku nggak tahu lagi kategorisasinya seperti apa. Ya oke. Kita anggaplah 7,2 Iya. juta. 7,2 juta, lu bayangin 7,2 juta orang yang menganggur, artinya berkontribusi dalam masalah makroekonomi tentu saja. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menyumbang GDP itu tadi, ya kan? Dia kan nggak bisa menaikkan itu, dan kita akan pada taraf masyarakat yang menengah ke bawah atau bahkan bawah banget gitu ya, menengah ke bawah lah. Bisa jadi kita masyarakat menengah ke bawah terus, dan kita masuk pada middle income trap. Iya. Yang jadi problem negara kita itu adalah middle income trap yang sudah diwanti-wanti oleh World Bank sebenarnya. Kenapa juga? Karena kita juga ini dipermasalahkan masalah statistik juga ya, angka-angka statistik kita yang sebenarnya dalam konotasinya sedikit menipu ya. Kenapa? Karena kita juga masih menggunakan standar-standar lama. Kalau pengangguran statistiknya itu di angka menganggur itu, pengangguran itu kriterianya apa? Itu ada aturan sendiri dari BPS itu. Kalau yang kemiskinan yang menarik, yang kemiskinan itu orang dianggap miskin ya, waktu itu masih menggunakan standar $1. 15 ribuan. Iya, 1.000 itu seharusnya sudah masuk, $1 itu sudah masuk ke kemiskinan absolut. Absolut, oke. Iya, sudah masuk kemiskinan absolut kalau di aturan World Bank. Ya, kalau kemiskinan itu ini maksudnya kalau udah di atas $1 Iya. per harinya, ya dia dianggap tidak miskin. Benar. Benar. Itu indikatornya berarti kan. Ya, harusnya itu masih miskin. Harusnya masih Karena miskin. standarnya $3, Betul. ya kan? Standarnya harusnya $3. Tapi nyatanya kan kita enggak. Ya, bayangin, per hari kalau kita hitung-hitung kita mengeluarkan berapa rupiah? 30 ribu paling, at least. Ya. Itu pun mahasiswa. Iya, 30.000 mahasiswa kan? benar. Iya. Mahasiswa. Orang miskin tuh nggak nyampe segitu. $1. 15.000, ya kan? 15.000 bisa apa sih? Dengan standar statistik yang Nasi seperti padang aja ya. Itu pun cuma sekali. Iya, satu kali nasi padang doang. Iya, makanya kalau pemerintah menggunakan aturan atau statistik yang dari World Bank, 60% orang Indonesia itu miskin. Iya, sempat lihat datanya waktu itu dijadiin Iya, pelajaran. 60%. Itu tinggi banget. jujur. 60% tuh bukan setengah lagi. Udah setengah lebih 10%, lebihnya 10% ya garis Itu banyak banget itu. Banyak banget. Iya, jadi ketenaga kerjaan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh ketidaksediaannya yang namanya lapangan kerja. Kita dibalik lagi ke investor. Lapangan kerja yang sebenarnya bisa meraup puluhan ribu bahkan ratusan ribu, karena kan birokrasi yang ribet ya.
dikarenakan juga masalah calo-calo dan sebagainya. Nah itu loh problem kita sebenarnya yang harus diatasi gitu. Lapangan pekerjaan, ya kan? Itu pertama, lapangan pekerjaan. Yang kedua, masalah syarat pekerja. Kan banyak tuh syarat kerja kan. Katanya mau dihapus syarat kerja yang umur. Oh iya. Kan mau dihapus kan syarat Iya. kerja umur. Tapi ada yang menarik, syarat kerja yang belibet-libet itu harusnya dihapuskan. Terus kita lihat gini, kalau umur oke lah. Kalau teman-teman punya perusahaan, Oke. punya perusahaan, mau nggak karyawannya nggak sesuai qualified teman-teman? Nggak mau banget. Nggak mau Nggak sih. mau kan? Pasti kan pasti pasang syarat yang banyak kan? Benar. Iya. Kenapa di Indonesia syaratnya kayak gitu? Kenapa di luar negeri nggak? Problemnya adalah SDM kita nggak mumpuni, perlu disaring. Oke, Iya kan? benar banget. Bener Iya. sih. Ya kan? Kalau di luar negeri sudah mumpuni, nggak perlu di syaratnya banyak, ya kan? Karena standarnya beda ya. Standarnya sudah beda, standarnya sudah cukup, dan lapangan kerja di sana banyak. Sedangkan kita di sini lapangan kerja sedikit, SDM-nya nggak mumpuni, ya perlu disaring supaya dapat SDM yang benar-benar mumpuni. Akhirnya syaratnya banyak. Baru kuliah fresh graduate pengalaman harus 2 tahun. Ya, tapi kadang nggak masuk akalnya di situ nggak sih Kak? Yang itu Iya. jadi nggak masuk akal kan. Makanya ada program magang itu bagus, benar. Untuk pengalaman kerja, kursus dan sebagainya. Benar. Ya ketersediaan lapangan pekerjaan, kalau kita bicara hidden unemployment, bicara tentang itu kan bicara tentang kompetensi juga ya. Artinya perlu ada scaling up, Ya. skill bagi tenaga kerjanya. kerja kita juga gitu. Yang memang harus betul-betul tidak hanya menjahit, tidak hanya itu kan banyak kan pelatihan BLK kan kayak gitu. Tapi pelatihan-pelatihan yang memang zamannya itu bukan itu lagi gitu. Iya, era sekarang Era sekarang ya. digitalisasi. Seharusnya sudah pelatihan tentang bagaimana dia digital gitu. Ya, IT lah misalnya gitu. Jadi IT company atau apa ya, jadi pengusaha di kripto lah atau apa. Itu kan udah harusnya merambah ke situ lah. Dia Iya. tren lah gitu. Tren sekarang udah nggak bisa lah menjahit dan sebagainya itu Udah. semua lah. Itu Udah udah beda ada sih. pabrik itu. Nggak beda bahasanya. Iya, itu udah beda. Gitu sih. Oke, sesuai dengan yang kakak bahas tadi nih, pernah nggak sih kakak tuh mikir kayak kalau orang-orang keluar negeri tuh bener-bener opsi yang paling baik, atau mungkin ada opsi efektif lain sebenarnya ya? Karena kan di luar negeri juga persaingan cukup tinggi dan bahasa itu juga bisa jadi kendala kan? Iya. Opsi yang paling baik untuk saat ini menurut saya tetap di luar negeri memang. Oke. Dengan kondisi yang sekarang ya. Iya. Berarti ini bener lah pilihanku mau Nah, kamu aja dulu. berarti langsung aja berangkat. Langsung saja ya. Langsung aja Langsung berangkat. berangkat. Habis ini langsung ke benar aja ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita bisa manfaatin peluang di sini, paling sektor formal yang kayak jadi PNS dan sebagainya. Dan Iya. itu ya terbatas. Menjamin sih. CPNS tahun 2025 ditiadakan loh. Wah, itu jujur baru tahu aku. Iya, baru tahu, Kak. Iya. Coba cek di berita ya. Rencananya dari Menteri Rini, Menteri Pan-RB itu ditiadakan rencananya. Lah, berarti nggak ada PNS pemasukan 2025. PNS baru gitu 2025? Iya, yang dulu katanya menjamin Iya kan? pekerjaannya, sekarang enggak. Belum tentu. Apa karena kemunduran CPNS kemarin kan 2024 Iya, sempat sempat dimundurin, mundur. akhirnya ya dimundurin Karena itu pengumumannya. yang pertama. Yang kedua efisiensi anggaran. Oh iya. Punya banget. Oke. Efisiensi. Efisiensi anggaran, ya efisiensi sumber daya akhirnya. Semuanya diefisiensi. Kena semua. Kena semua. Dan kecenderungan pemerintah juga menggunakan honorer yang tenaga kontrak lah ya bahasa. Iya, kontrak. Tenaga kontrak yang sebenarnya udah nggak boleh ya untuk menambahkan. Ya dari Menteri Pan-RB juga udah nggak boleh untuk menambahkan itu. Itu problem-problem kita. Terus apa tadi terkait dengan apakah opsi yang paling pas untuk ke luar negeri dengan kondisi yang seperti itu tuh. Iya sih. Opsi paling pas adalah dari sekarang belajarlah bahasa Inggris yang bagus. Wajib ya. Latihlah public speaking. Buka jejaring dari sekarang dari mahasiswa sekarang. It's a golden age. S1 itu punya banyak teman di luar negeri. Itu menambah valuable teman-teman. Punya teman di sana, buka jejaring lah di luar. Dan itu jadi kesempatan pertama kita membuka pintu untuk di luar negeri. Jadi bukan hanya kita modal apa? Modal nekat ya kalau orang-orang dulu ya.
Orang-orang dulu modal nekat ke ibu kota, Oke. Bener ya, Ya kan? ragu. Ha. akhirnya jadi tinggalnya di bantaran sungai. Iya, Iya. Jadi pinggiran, kayak ya. gitu kan, karena nggak punya basic apapun. Ya, Oh, makanya iya. dari sekarang makanya saya bilang work yang dia worker knowledge itu betul-betul harus difasilitasi, dipersiapkan untuk dia kerja di luar negeri misalnya. Benar. Benar-benar dikasih pelatihan apa, bahasa Inggrisnya, pelatihan public speakingnya, pelatihan terkait teknis dia mau kerja apa di sana, ya kan? Itu kan harus dipersiapkan dari sekarang gitu. Nah teman-teman yang dari mahasiswa ini udah lebih awal lagi Iya. dan punya banyak waktu untuk bisa mulai ya. mulai untuk itu. Langsung saja. Langsung saja. Langsung saja. Nah, Langsung aja ya. Ya itu kabur aja dulu untuk opsi ke luar negeri ya untuk saat ini ya, aku ya. Tapi jangan menjadi serta merta kabur aja dulu solusi jangka panjang. Itu short term bagi aku. Jadi long termnya teman-teman di Indonesia memang bawalah jejaring itu, tapi dengan kepastian juga di pemerintah itu adalah hilirisasi riset dan inovasi ya. Oh iya. Itu Setuju penting banget. Iya. Setuju. Riset kita berapa persen sih dari APBN anggaran riset kita? Sedikit, kecil banget. Dan nggak ada hilirisasinya. Jadi kita kuliah jauh-jauh, nah maka turun balik lagi Indonesia nggak kepake ilmu itu dan sebagainya. Jejaringnya jadi tidak berguna toh. Nah itu jadi problem juga. Pemerintah harus memastikan memastikan sistem hilirisasi risetnya itu jalan dengan baik. Ambil talenta-talenta yang di luar negeri, ya, bukan menjadi sentimen. Artinya ya di sana di luar negeri ya udah ke sana aja, udah tinggal aja di sana, nggak usah lagi balik di Indonesia. Nah, itu kan sentimen yang nggak jelas gitu kan. Harusnya jadi pemicu di sini. Sama kayak misalnya timnas, besok kan mau laga timnas nih, Oh iya. Iya. kan Nunggu banget nih. naturalisasi loh. Iya. Oh iya. Coba ada DPR tuh bilang panggil sang mata air Indonesia ya, yang di luar negeri semua. Iya. Mata airnya. Artinya dalam arti mereka tumbuh besar di sana, ya, tumbuh besar di sana, sama kayak dia kuliah di sana. Kita panggil lagi ke sini. Ya, ini ada project riset nih. Ada program riset, anggaran segini dari pemerintah Indonesia ingin membangun A, B, C, D, riset tentang misalnya nuklir atau apa. Ada kepastian dari pemerintah itu. Oh, ini ada program riset ini. Ya, ayo yang talenta-talenta kita yang di luar negeri datangkan semuanya. Gaji dengan layak. Kan jadi mau ada kepastian Bener untuk banget. bekerja di Indonesia tuh. Kayak Iya. Nah, itu yang sebenarnya PR sih. PR. PR banget. Nah emang tadi kan banyak banget ya sebenarnya fenomena kayak orang yang berkualitas tinggi pergi keluar terus nggak mau balik lagi, kan emang seharusnya difasilitasi, nggak dibilang sama Kak Akbar ya. Nah jadi emang benar sih banyak banget lulusan luar negeri di Indonesia kok yang punya perbedaan kualitas sama yang di Indonesia. Nah menurut kakak nih gimana sih yang harusnya dilakukan sama pemerintah, apa yang sebenarnya harus dibikin biar kita tuh bisa bersaing sama global atau bahkan secara nasional tuh lebih merata gitu SDM-nya yang Oke. benar-benar relevan. Oke. Problemnya banyak itu. Kalau kita bilang itu balik lagi, kalau mau berdaya saing, itu kita lihat cukup banyak sektornya. Termasuk paling krusial adalah pendidikan. Sistem pendidikan kita. Oke. Coba lihat data terkait PISA 2022. Kita itu literasi, numerasi, sains kita itu menurun dari tahun 2018, terus turun lagi 2009. Kita terus menurun. Kenapa? Itu apa yang terjadi? Literasi, numerasi kita turun terus. Berarti apa? Kualitas pendidikan kita kan rendah. Artinya merosot gitu, ya kan? Dari yang sebenarnya, dari yang sebelumnya lah maksudnya. Dari yang sebelumnya, yang harusnya kita coba capai di tahun 2022 atau nanti di 2000 selanjutnya, di tahun selanjutnya itu kita bisa naik literasi numerasi kita. Kenapa seperti itu? Karena nggak jadi concern. Sistem pendidikan kita itu kemarin sempat ya infonya kan di efisiensi, Iya. Benar. kan efisiensi anggaran, sektor esensial. Terus pendidikan itu bukan menjadi program Prioritas prioritas Prioritas, utama, ya. jadi program prioritas
program prioritas pendukung contohnya. Benar. Mendukung masukan. Rame banget itu waktu itu di sosial media. Rame banget itu. Yang jadi utama adalah MBG, makan Iya, bergizi benar. gratis. Oke. Itu aja kita lihat ya. Prioritas pemerintah itu ini problem loh pendidikan kita nih. Benar. Sistem pendidikan kita ini dari dulu nggak pernah beres ya. Ganti menteri, Ganti kebijakan. ganti menteri, kurikulumnya ganti lagi. Iya. Atau kemarin menariknya itu kemarin ini, aduh kesian banget yang kelas 11 kemarin ya. Iya, benar. Dia SMA kelas 11 yang kemarin tuh dia udah pakai sistem Merdeka belajar. blok-blok Oh iya. blok-blok yang dia ada di bagian sains, ada yang ini sendiri, ada yang di seni apa ya lupa. Oh iya, iya Pokoknya kelasnya di itu bloknya ya. nanti diarahkan ke kampus Mm-mm. nanti arahnya. Oh iya. Iya. Merdeka belajar. Udah kayak gitu tuh sistemnya. Nah, dia mau ke kelas 12 balik lagi ke IPA IPS. Iya, dibikin. Sumpah itu capek banget Capek banget sih. Kayaknya tuh mereka banyak banget project gue gagal di kelas, ujung-ujungnya sama lagi kayak kakak kelas mereka yang kemarin-kemarin. Makanya pada mau angkatan cobaan banget guys. Iya, mereka tuh kayak benar-benar tikus di laboratorium yang warna putih gitu kan. Bener. Tuh disuruh sini. Kayak pusing juga kan. Ya, terus gimana kita mau bicara pendidikan kita berkualitas kalau grand design-nya tuh dirubah terus? Kita punya nggak sih blueprint pendidikan nasional kita sampai di tahun selanjutnya? Nggak ada. Kita harus mencapai apa. Terus kurikulum apa yang kita gunakan, advance kita apa dan semacam. Kan nggak ada tuh. Kan? Jadi mau berdaya saing, sistem pendidikannya harus diperbaiki. Kita harus punya filosofi pendidikan. Itu tadi. Kalau menurut Bagus Mulyadi, kalau teman-teman sering nonton Bagus Mulyadi, itu menyampaikan ya perlu kita ada filosofi pendidikan. Indonesia tuh nggak punya filosofi pendidikannya. Filosofi pendidikan apakah harus meniru dari luar? Tidak. Enggak. Kita punya punya culture sendiri. Betul. Yang memang harus disesuaikan. Kita erat dengan budaya Indonesia. Jadi muatan lokal, kalau di kurikulum itu ada muatan lokal, itu memang harus dibarengi sembari dengan kualitas pendidikan kita, literasi numerasi. Nah ini kan kita semrawut ya, kita mau mencapai apa sih di pendidikan ini? Sistem pendidikan kita mau mencapai apa? SDM yang berdaya saing. SDM masih berkutat padahal infrastruktur pendidikan yang masih belum merata, Iya, pas-pasan Iya. bahasanya. ya kan? Tambah lagi banyak gedung-gedung yang kapasitas muridnya full, kan? Oh iya. Itu penting padahal. Ini kan problem yang apa ya? Basic sekali. Iya, mendasar banget emang. Dasar banget gitu kan. Iya. Kita masih berkutat dengan hal yang seperti itu. Gimana kita mau bicara grand design? Jauhan ya. Jawaban ya. Masih bicara infrastruktur gitu. Iya, beneran aja ininya dulu ya. Iya itu tadi. Terus baru grand design kita lanjut. Ya, karena nggak jadi concern program prioritas presiden sekarang, ya begitu aja akhirnya pendidikan. Enggak Ya, kita mau SDM berdaya saing, nggak tahu ukurannya apa. Tapi ukuran yang ada di dokumen perencanaan nasional, ya literasi numerasi, nilai PISA sebenarnya untuk pendidikan nasional kita. Tapi apa? Orang nggak jadi concern, jadi bukan program prioritas utama kan? Yang penting kan makan siang. Ketidakkonsistenan itu loh yang jadi why gitu loh. Gitu sih. Apalagi Alasannya. itu nggak sih efisiensinya yang membuat Kementerian Pendidikan tuh kayak efisiensinya gede banget gitu dibanding yang Pangkas. lain gitu. Padahal kan menurut kita sendiri kalau pendidikan itu penting banget juga buat ekonomi, karena kan kalau kita makin pintar, makin SDM kita makin tinggi kan nanti akhirnya waktu kerja itu juga bisa bagus gitu kan. Iya, seharusnya seperti itu. Menarik lagi kalau datanya itu, kementerian paling banyak Iya. anggarannya ya kementeriannya dia dulu. Iya tuh. Ya gitulah ya. Oke, ya dingin emang di sini. Guys. Dingin banget. Bener. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, apa sih saran yang bakal kakak berikan untuk permasalahan tren kabur aja dulu? Oke, ada beberapa solusi sebenarnya, tapi poin pentingnya adalah meritokrasi. Oke, itu penting banget. Itu meritokrasi pemerintah ya. Ya seluruhnya. Tapi terkhusus di pemerintah pusat, menurutku. Meritokrasi yang ya sebagai contoh tuh pemerintah pusat korupsinya di situ banyak kok. Banyak. Tapi kok mereka yang ini nuntut daerah dan sebagainya. Nah, meritokrasi itu penting banget. Kenapa? Dia akan melahirkan yang namanya, kalau menteri kita
itu benar-benar orang-orang yang paham betul dengan substansinya, misalnya terkait tenaga kerja, yang memang betul-betul paham, ya kan? Tapi menteri kita basicnya apa? Terus wamenakernya tuh, contohnya wamenakernya ya Ebenezer, aku nggak tahu latar belakang pendidikan dia, tapi dia adalah relawannya Jokowi dulu, gitu kan? Ya itu akan melahirkan yang namanya the right man in the right place, ya, right man in the right job, in the right position, ya kan? Meritokrasi akan melahirkan itu. Yang kedua, dia akan berbasis kinerja. Orang yang kalau misalnya menterinya itu benar-benar orang-orang yang memang fokus di situ, teknokrat betul, ya, dia akan berbasis kinerja. Apa yang mau kita capai di tahun pertama? Apa yang mau kita capai di tahun 2? Apa yang dan itu selalu meningkat dan konsisten peningkatannya. Bukan hanya kinerja yang monoton, ya kan? Ya udah kita udah capai ini, coba tahun depan kita capai lagi supaya aman kita. Bukan itu. Berbasis kinerja. Apa yang mau kita capai? Oh, mau mencapai kita harus punya riset nuklir di Indonesia. Kita harus bangun nih instalasinya di Indonesia. Nah, itu kan suatu menarik toh, ya kan? Anggarannya harus ada di situ. Sektor anggarannya harus ada. Itu berbasis kinerja. Yang ketiga ada policy by evidence base atau riset. Katanya tadi yang apa? LPG. LPG. Dia buat kebijakan, ya, evidence base-nya nggak cukup mungkin ya. Akhirnya kebijakannya jadi salah. Nah, kebijakan yang nyeleneh kan pernah terjadi. Nah, ini kan nggak by policy-nya nggak by evidence, tapi lebih pada pendekatan yang politik. Dan kalau orang yang kalau misalnya meritokrasi, yang keempat ya, meritokrasi diterapkan dan menteri-menteri kita, staf susnya, macam-macam itu, seskapnya, ya kan? Jadi dia tidak akan punya yang namanya political interest, ya. Dia nggak ada yang namanya, ya kita jadi manusia politik, ya. Tapi bukan berarti semua itu kepentingan politik. Kebijakan yang mau kita ambil tuh harus dengerin ketum partainya dulu. Iya, nunggu ACC misalnya. Nunggu ACC, oh ini nggak bisa nih, oh kita kongkali. Nah, itu akan menguara kemana? Akan menguara pada yang terakhir, problem dari kabur aja dulu itu adalah nationality interest. Yes. Benar. Nationality interest. Meritokrasi ini poin besarnya. Yang tadi 4 poin itu, ya 4 poin akan melahirkan yang namanya kebijakan yang baik, yang berdampak pada masyarakat. Kebijakan yang berdampak pada masyarakat, dia akan melahirkan yang namanya nationality interest. Baru masuk ke nationality interest bagi siapa? Pertama pemerintahnya dulu. Dia mau korupsi, kalau dia nggak ada kepentingan negaranya, nggak ada di hatinya itu kepentingan negara, cinta tanah airnya, dia nggak akan berani untuk korupsi. Dia akan berani untuk korupsi karena dia nggak punya. Iya, benar. Nggak ada nationality interest. Kalau dia punya nationality interest, dia nggak berani korupsi. Kepentingan negara, saya nggak boleh ambil, saya nggak boleh macam-macam ini. Yang punya dia gitu ya. Itu kan karena pendekatannya apa? Meritokrasi. Orang-orangnya yang benar, orang-orang yang profesional, ya. Pelayan publik yang udah tidak berkutat dengan duit, ya, duit semata. Udah nggak mikirannya duitnya udah banyak, nah, nggak perlu nyari duit lagi di pemerintah gitu. Ngapain? Nggak usah nyari proyek-proyek lagi. Nah, masih kan national interest bagi pemerintahnya dulu. Yang kedua, bagi masyarakatnya ada kepercayaan, ada trust dari policy yang berdampak. Akhirnya masyarakat kan trust gitu. Iya. Pada kinerja pemerintah. Betul. Saya merasa dipermudah sekarang untuk perizinan ini bagi swasta, perizinan untuk investor itu dipermudah sekarang. Dari 14 tinggal 3 prosedur doang gitu misalnya. Lebih cepat gitu. Itu jadi trust akan melahirkan apa? Bagi masyarakatnya itu bagi apa? Akan menghasilkan nationality interest bagi masyarakatnya. Betul. Bagi generasi muda akan, wah, saya percaya dengan pemerintah sekarang, saya akan bangun negara ini gitu. Iya. Akan ada nationality interest. Tapi dia kalaupun mau kabur ya, mau keluar negeri, mau kuliah, dia akan balik ke Indonesia. Kenapa? Karena ada nationality interestnya lagi, betul. Poinnya itu poinnya sebenarnya. Kabur aja dulu itu solusi yang short term. Tapi balik lagi, long termnya tetap di Indonesia. Iya. Yang dibangun sebelum dia harus kabur adalah nationality interestnya. Betul. Tapi ini problem bagi pemerintah untuk memberikan contoh yang baik dulu.
Karena kalau contohnya gagal, ya gagal. gimana mau itu? Gimana kita mau trust? Gimana trust itu muncul? Gimana kita memunculkan nationality interest kita kalau trust kita itu aja dipermainkan? Iya. Nah ini gambaran besarnya. Iya. Meritokrasi itu menurutku solusi yang bagus sekali. Pemangkasan birokrasi kita yang semakin banyak. Iya. Kementerian kita udah sampai nambah terus kan? Iya. Gemuk ya. Gemuk loh, dipisah-pisah lagi. Bagiannya luas. Gemuk tapi Iya. efisiensi. Iya, gemuk tapi efisiensi lagi, efisiensi anggaran. Tapi efisiensi anggaran Februari defisit anggarannya. Nah, aduh. Ya lagi. Ada beritanya waktu itu, sempat benar. Ya defisit. Iya. Defisitnya lumayan lagi. Nah, itu teman-teman sekalian. Mungkin solusiku meritokrasi. Tadi terkait brain drain, brain circulation itu kita bicara brain drain tadi, masyarakat yang generasi muda yang mau keluar negeri bukan jadi brain drain tapi jadi brain circulation. Artinya jadi membuka ruang network di luar negeri, belajar di luar, menjadi komunitas global, balik ke Indonesia dia bawa jejaringnya, dan itu dia bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya. Dan balik lagi tadi akhirnya setuju dengan dengan kabur aja dulu tagline itu. Kita harus lihat dulu kapasitas atau daya saing kita di Indonesia. Kapasitas kita, populasi di Indonesia banyak, lapangan kerja kita sedikit, akhirnya apa? Mau tidak mau kan kita harus cari opportunity yang lain, opportunity di luar. Nah itu salah satu reasoning kenapa kabur aja dulu untuk menjadi solusi short term kita. Dan terakhir, pemerintah jangan memandang bahwa tagar kabur aja dulu itu sebagai sentimen, tapi ini adalah bentuk kritis dari masyarakat, ya, bahwa pemerintah sampai saat ini masih belum sepenuhnya menaati konstitusi dalam hal apa? Menjamin kehidupan bangsa, yang layak ya, kehidupan yang layak untuk kita semuanya. Nah ini menjadi PR, dan untuk kita yang generasi muda 9,9 juta tadi, itu problem kita. Harus ada kemauan, harus ada ambisi. Manusia tanpa ambisi jadi kayu aja mending. Ini pegang kayu ya. Jadi kayu ranting aja gitu ya. Jadi batu. Kalau orang tidak punya ambisi, tetap harus ada ambisi. Manusia tuh yang nggak dipunyai oleh makhluk yang lain tuh, yaitu adalah ambisiusnya itu. Nah itu powernya kita. Jadi teman-teman, itu pandanganku ya untuk kabur aja dulu. Problem-problem yang tadi jadi PR kita bersama, nggak aja pemerintah, kita harus support, kita harus jadi SDM yang baik dengan mandiri dulu. Karena masih ya gitulah ya. Oke. Tuh. Waduh, tidak terasa ya kalau kita udah di penghujung acara. Sedih banget ya sih, ini rasanya kayak disupas bawang. Nah sebenarnya kita ngupas masalah kabur aja dulu ya. Iya, benar. Video tadi udah jawaban dari Kak Restu tuh udah keren banget gak sih? Keren banget. Karena tuh akhirnya kita sebagai host juga teman-teman yang bakal dengerin tuh jadi lebih melek tentang tren kabur aja dulu. Benar banget. Kalau gitu makasih juga ya buat Kak Restu karena udah memberikan ketersediaannya untuk menjadi narasumber. Asik. Dan untuk teman-teman semua, kalau kalian mau terus melihat tentang isu-isu yang sambel atau hot banget nih, jangan pedes kan itu. Oh, pedes hot ya. Iya, jangan lupa nantikan podcast Quest with Ideas episode 2 dari kita ya. Bye bye. Dadah. Thank you.